Hari ini saya akan membuatkan video tentang keterampilan bertanya. Dan materi yang saya bawakan hari ini tentang berpacaran menurut pandangan Alkitab. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang berpacaran menurut pandangan Alkitab. Mari kita lihat di sini bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Mengapa dikatakan indah? Karena pada masa-masa inilah seorang remaja akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Secara biologis, remaja putri akan mengalami haid. Beberapa bagian tubuhnya mulai menonjol dan lain sebagainya. Sedangkan seorang remaja putra akan mulai tumbuh jenggot dan jakun, suara yang lebih membesar, dan beberapa perubahan lainnya. Adik-adik, pada masa ini juga remaja akan mulai mengenal apa yang dinamakan cinta monyet. Dan apa itu cinta monyet? Apa itu pacaran? Mengapa bisa suka kepada lawan jenis? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi adik-adik, masih banyak pertanyaan yang ditanyakan dalam pelajaran kita hari ini. Mari kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain, sedangkan berpacaran memiliki arti berkasih kasihan, bercinta atau bersuka-sukaan. Sebagai remaja Kristen, perlu tahu pandangan Alkitab tentang berpacaran. Adik-adik, sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa pacaran adalah sebuah proses, sebuah menuju atau memasuki jenjang pernikahan, faktanya Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Namun, Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita bisa mengasihi dan bisa juga bersahabat dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Contoh kecil yang kita alami biasanya berawal dari bersahabat. Kita bersahabat, tidak lama sudah saling suka, tertarik, dan saling sayang terhadap lawan jenis. Itulah yang akan menimbulkan kata pacaran. Adik-adik, berangkat dari definisi istilah tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Ingat adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Sehingga remaja Kristen harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Sebelum kita lanjut penjelasan yang berikut, Ibu mau tanya,
Apakah dari tadi yang Ibu jelaskan ada yang sudah dimengerti atau ada yang belum mengerti? Boleh bertanya. Silahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut penjelasan. Di dalam Alkitab, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal berpacaran. Akan tetapi, firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Kristen yang memiliki identitas Kristus, yaitu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Melakukan yang benar sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Nah, itu juga terdapat dalam kitab pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Kalau ada yang bawa Alkitab boleh baca. Dan yang ketiga, hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Itu terdapat di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Yang keempat, menjauhi percabulan. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-3. Kalau adik-adik ada yang membawa Alkitab, silahkan buka dan membacanya. Pacaran bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi sudahkah kita menjalin lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya? Sampai taraf di mana pacaran yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri dan terus memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Adik-adik, lalu orang bagaimanakah yang seharusnya menjadi pacar Anda? Ini pertanyaan. Orang yang bagaimana seharusnya yang menjadi pacar Anda? Ada dalam kitab, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kerjalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Tidaklah bijaksana berpacaran dengan seorang yang tidak mengasihi Allah. Ada dalam Alkitab, janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok, mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak ada kan kebaikan terpadu dengan kejahatan? Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Tidak mungkin Kristus sepakat dengan iblis. Itu tidak mungkin. Apakah persamaannya antara orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Itu terdapat di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Mungkinkah dua orang bepergian bersama-sama tanpa berunding lebih dahulu? Itu terdapat dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-3. Selanjutnya, janganlah berpacaran dengan seorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang Kristen tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Ingat baik-baik bahwa janganlah berpacaran dengan seseorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang Kristen tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Ada dalam Alkitab, maksud
saya ialah bahwa kalian jangan bergaul dengan orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi orang itu cabul, atau tamak, atau penyembah berhala, atau suka memburuk-burukan orang lain. Itu yang ibu maksudkan. Atau pemabuk, ataupun pencuri, duduk makan dengan orang itu pun jangan. Ingat baik-baik bahwa jangan bergaul dengan orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi orang itu cabul atau tamak. Hindari berpacaran dengan orang yang mampu, yang mempunyai perilaku pemarah. Ibu minta kalian mengerti dengan penjelasan ibu. Atau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Dari awal penjelasan ibu mungkin ada yang tidak mengerti atau ada yang tidak paham. Boleh bertanya supaya ibu bisa jelaskan ulang. Karena di sini kita belajar tentang berpacaran menurut pandangan Alkitab. Kalau memang tidak ada yang mengerti, boleh tanya. Ibu akan siap menjelaskan ulang. Kalau tidak ada, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa adik-adik janganlah berpacaran dengan seseorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang Kristen, tetapi hidup sebagai orang Kristen, tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Ada dalam Alkitab. Maksud ibu bahwa kalian jangan bergaul dengan orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi orang itu cabul, atau tamak, atau penyembah berhala, atau suka memburuk-burukan nama orang lain. Contohnya, suka mengolok teman, omong teman tidak baik. Itu yang ibu mau ingatkan, bahwa jangan berteman dengan orang itu. Atau pemabuk, atau pencuri, duduk makan dengan orang itu pun jangan. Inilah kesimpulan dari ibu. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, silahkan. Tetapi kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ibu akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Atas berkat-Mu hari ini Engkau telah menjaga melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari yang indah ini ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah menuntun kami, menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, ampunilah salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom.